Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Rahmayanti Effendi, NIM 12020202125. Dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan meresum tentang implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran yang telah disusun oleh kelompok 10, yaitu Nabila Amal Solihah dan Raja Pahlevi. Jadi sifat motivasi itu ya di sini ada menurut Wina Sanjaya, dilihat dari sifat motivasi dapat dibedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dalam diri individu. Dalam motivasi intrinsik tujuannya yang ingin dicapai ada dalam kegiatan itu sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah ini tuh motivasi yang datang dari luar diri. Dalam motivasi ekstrinsik tujuan yang ingin dicapai berada di luar kegiatan itu. Dan selanjutnya di sini ada bentuk motivasi. Nah, di sini ada menurut Sardiman, bentuk-bentuk motivasi ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, ini tuh kebalikan dari motivasi intrinsik tersebut. Jadi, ini tuh motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Yang selanjutnya, itu ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi di dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama itu, seperti kita tuh memberikan hadiah gitu, agar siswa itu merasa lebih ingin tahunya tuh lebih dalam lagi agar dia menjadi nomor satu gitu, agar dia mendapatkan hadiah. Jadi kayak ada pancingan untuk siswa itu ingin belajar dengan lebih. Yang kedua, saing atau kompetisi. Nah, jadi bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi itu kita tuh harus antar siswa itu harus bersaing agar mereka ingin menjadi juaranya gitu. Yang ketiga, memberikan pujian. Nah, apabila siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, berikan pujian seperti bilang, kamu hebat, bisa menyelesaikan ini dengan baik, ataupun bisa tuh memberikan pujian dengan cara memberi hadiah gitu. Yang keempat itu hukuman. Nah, di sini juga ada proses motivasi. Nah, proses motivasi itu ada kebutuhan tak terpuaskan, terus lalu ada tegangan, lalu ada dorongan, ada perilaku pencarian, dan kebutuhan dipuaskan, dan ada juga pengurangan tegangan. Nah, jadi menurut Fromm mengemukakan bahwa motivasi pada dasarnya itu muncul apabila terjadi dua hal. Yang pertama, apabila valence atau nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seseorang. Yang kedua, apabila seseorang itu merasa memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh hasilnya. Jadi, garis besar model ekspektasi Victor Fromm itu dari apabila seseorang merasa upayanya akan mengarah pada penyelesaian tugas, lalu orang itu mengetahui bahwa penyelesaian tugas mengarah pada hasil yang penting seperti penumbuhan kebutuhan akan status atau pengakuan, lalu motivasi itu akan muncul. Jadi apabila terjadi rintangan atau hambatan atas upaya-upaya pencapaian tujuan, maka yang terjadi ada dua yang kemungkinan. Yang pertama itu seseorang akan makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua, seseorang akan berputus asa karena merasa tidak mampu menghadapi halangan itu dan dorongan maupun upaya tidak timbul lagi. Dan ada juga teknik-teknik motivasi. Nah, ada 6. Yang pertama itu pernyataan penghargaan secara verbal. Yang kedua, menggunakan nilai ulangan semester sebagai pemacu keberhasilan. Yang ketiga, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat, memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. Yang kelima, menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa. Dan yang terakhir, menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya resum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.